Rangkuti untuk presentasi seminar hasil PTK pada malam hari ini. Kepada Bapak Ridwan, kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan seminar PTK terkait materi yang akan saya bawakan. Kan hasil penelitian tindakan kelas saya. Adapun judul PTK saya adalah penerapan model pembelajaran Jigsaw pada materi sujud di luar sholat bagi siswa kelas 7B SMP IT Dewani Akbar sedang berdagai dalam meningkatkan hasil belajar siswa tahun pelajaran 2023-2024. Adapun latar belakang adalah satu, minimnya hasil belajar. Terindikasi perolehan hasil belajar siswa SMP Tedewani Akbar dalam mapel PAI yang belum mencapai target. Dua, kurangnya keterlibatan siswa. Metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI masih kurang bervariasi sehingga menyebabkan siswa bosan. Kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat mempengaruhi pemahaman dan hasil belajar mereka. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah model pembelajaran Jigsaw meningkatkan prestasi belajar metode sujud syukur pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti siswa kelas 7 SMP IT Dewani Akbar sedang berdagai pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Yang kedua, apakah melalui metode pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar materi sujud? Pada mapel pendidikan agama Islam, siswa kelas 7 SMP IT Dewani Akbar sedang berdagai tahun pelajaran 2023-2024. Ketiga, apakah dengan menerapkan metode Jigsaw dapat menanamkan karakter siswa kelas 7 SMP IT Dewani Akbar sedang berdagai melalui materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sujud dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMPT Dewani Akbar sedang berdagai pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Dua, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sujud syukur dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP IT Dewani Akbar sedang berdagai pada semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Jigsaw dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sujud syukur dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMPIT Dewan Akbar sedang berdagai. Adapun manfaat penelitian bagi siswa dapat menerima konsep secara benar. Bagi guru, memiliki rasa kepekaan yang kuat terhadap muridnya. Dan bagi sekolah, sebagai bahan untuk masukan bagi teman-teman sejawat ataupun guru yang berada di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran pendidikan. Nah, landasan teori. Materi Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah suatu tipe dalam pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi kepada anggota lain dalam kelompoknya. Kemudian perancangnya dikembangkan oleh Elliot Aronson tahun 1971. Ciri khasnya, peserta didik dikelompokkan kepada tim belajar yang bersifat heterogen. Keunggulannya, siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian tindakan kelas. Subjeknya, siswa kelas 7 SMP IT Dewani Akbar. Metode, siklus 1 dan siklus 2 dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Hasil penelitian siklus 1. Hasil belajar siswa. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 61 di prasiklus menjadi 72. Kemudian yang kedua, interaksi kelompok. Kerjasama antar siswa mulai terlihat, namun belum merata di semua kelompok. Ketiga, masalah siswa belum semuanya aktif. Kemudian yang keempat, langkah perbaikannya adalah melakukan siklus 2. Hasil penelitian siklus 2. Pertama, rata-rata nilai siswa meningkat dari 72 pada siklus 1 menjadi 80 pada siklus 2. Kemudian yang kedua, dari 22 dari 25 siswa, 88% mencapai nilai di atas KKTP. Dan yang ketiga, interaksi kelompok, kerjasama antar siswa meningkat signifikan. Kesimpulan, penelitian dan saran. Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran Jigsaw terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sujud di luar sholat dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP IT Dewani Akbar. Saran, guru disarankan untuk terus menggunakan metode pembelajaran kooperatif seperti Jigsaw, khususnya pada materi yang membutuhkan pemahaman mendalam dan diskusi. Ya, sekian dan terima kasih. Demikian seminar penelitian tindakan kelas yang saya bawakan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Baik, action. baik untuk sesi pertanyaan. Yang pertama saya persilahkan kepada Bu Kartini. Bu Kartini ada? Hadir? Hadir, Pak. Baik, Bu Kartini, Ya. saya persilahkan untuk Ya, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kepada Pak Ridwan, saya ingin bertanya bagaimana penerapan metode Jigsaw dalam menerapkan sujud sahwi. Sudah bisa Pak Moderator? Saya jawab. Oh, iya ya Pak. Saya persilahkan kepada Pak Ridwan. Iya. Terima kasih Bu Kartini yang telah memberikan pertanyaannya. Saya jawab insya Allah. Baik, bagaimana penerapan metode Jigsaw ini dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa terkait dengan sujud di luar sholat. Baik, penerapannya adalah guru memanggil beberapa siswa untuk pendalaman materi tentang sujud di luar sholat. Nah, kemudian dari beberapa siswa ini dijadikanlah menjadi ketua-ketua kelompok. Sehingga dikatakan bahwa mereka yang sudah ketemu dengan guru disebut dengan kelompok ahli. Nah, kelompok ahli itu disebarlah ke beberapa kelompok dan mereka menjadi ketua kelompok. Nah, setelah itu para ahli tadi yang siswa yang sudah dikasih tahu pemberitahuan dengan guru memberikan informasi pengetahuan yang didapat tadi kepada kawan-kawan yang sejawat. Sehingga komunikasi antar murid dengan pengetahuan yang mungkin dengan bahasa yang sama lebih dipahami. Sehingga tadi langkah-langkahnya ketika siswa yang sudah mengetahui tentang materi tersebut memberi informasi kepada kelompok asalnya. Nah, itulah metode Jigsaw yang dilakukan, Ibu. Terima kasih. Baik, demikian jawaban Bu Kartini bagaimana dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Saya pikir sudah cukup jelas dan saya paham, Pak. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan yang kedua saya persilahkan kepada Ibu Trindi. Ibu Trindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang mengapa Bapak memilih metode Jigsaw, Pak. Itu aja sih, Pak. Itu saja pertanyaan Ibu. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Pak Ridwan saya persilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Bu Trindi. Kenapa saya memilih Jigsaw? Karena menurut saya metode Jigsaw ini sangat bermanfaat digunakan oleh siswa, di mana metode Jigsaw ini mendorong siswa itu aktif berkomunikasi. Kemudian
bukan hanya guru yang menyampaikan materi, tetapi murid juga didorong untuk menyampaikan apa yang diketahui yang disampaikan oleh guru kepada kawannya. Jadi seolah-olah murid itu dijadikan guru kepada kawan-kawan sejawatnya. Dan saya pikir dengan murid itu dijadikan sebagai guru untuk menerangkan kepada kawan-kawannya, itu lebih menarik menurut saya, sehingga saya mau memakai metode jigsaw tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu Trindi bagaimana dengan hasil jawaban dari pemateri? Ya, oke Pak. Terima kasih. Oke Pak. Eh, iya, terima kasih kepada Ibu Trindi. Selanjutnya, Terima saya kasih. persilakan kepada Ibu Nuraini untuk bertanya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin bertanya di sini, bagaimana mengukur keberhasilan metode jigsaw ini, Pak? Baik, Terima terima kasih kasih. Eh, Ya, Pak. Itu aja pertanyaan saya, Pak. iya, bisa lanjut dijawab Bapak pemateri. Ya, siap. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bu Nuraini atas pertanyaannya luar biasa. Baik, bagaimana untuk mengukur keberhasilan dari metode jigsaw yang saya pakai? Nah, tentulah metode yang kita pakai ini pasti ada harapan untuk keberhasilan metode yang kita pakai. Baik, bagaimana sih cara mengukur keberhasilan dengan metode jigsaw? Yang pertama yang saya lakukan itu adalah dengan tes tertulis. Tes tertulis itu kita buat soal-soal untuk anak-anak atau siswa mengisi sejauh mana keberhasilan yang disampaikan oleh kawannya tadi untuk terkait dengan materi sujud di luar sholat. Kemudian selain dari tes tertulis, kita juga membuat presentasi masing-masing kelompok, di mana yang menyampaikan nanti bukan lagi kelompok ahlinya atau orang yang paham tadi, tetapi kelompok asal atau kawan-kawannya yang sudah diberitahukan oleh kawannya yang menjadi narasumber atau kita bilanglah orang yang sudah ahli. Tetapi ketika presentasi, yang menyampaikan presentasi adalah kawan-kawannya yang merupakan hasil bimbingannya. Dari situ kita bisa melihat berhasil atau tidak kawannya tadi menyampaikan informasi atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian setelah dari tes tertulis, kemudian kerja kelompok, presentasi kelompok, kemudian saya juga melihat praktek langsung. Dari hasil praktek langsung mereka itu, kita melihat kemampuan dalam melaksanakan praktek tersebut. Ketika mereka sudah benar dalam melaksanakan praktek sujud, berarti kita sudah mengatakan mereka atau para ahli tadi, murid-murid yang sudah disampaikan sebagai tim ahli, mampu menularkan pengetahuan kepada kawan-kawannya. Jadi ada 3 tadi ya, saya buat tes tertulis, kemudian presentasi ke kelompok, dan kemudian praktek langsung. Itu cara mengukur yang kami buat. Terima kasih, Bu. Ya, demikian jawaban dari pemateri kepada Bu Nuraini. Bagaimana dengan jawaban dari pemateri? Cukup Sudah jelas, cukup. Pak. Sudah cukup jelas ya, Ibu. Baik, Ya, terima terima kasih kasih, untuk Bu Nuraini. sesi tanya jawab hari ini. Kita padakan dulu ya, Bapak pemateri ya. Terima kasih banyak kepada Bapak pemateri yang telah mempresentasikan seminar hasil penelitian tindakan kelas pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Ibu ya, pemateri, eh, untuk seminar hari ini kita tutup ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rapat seminar hari ini kita tutup. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.